Perkenalkan, nama saya Rusmin, Stanbook A40120053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hardianti dengan stambuk A401-20076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Nudin dengan stanbook A40120056. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Dianidi, stambuk A40120071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Ananda, nomor stambuk A40120049. Saya dari kelompok 2. Ayu Cahyani Amiruddin, stambuk A40119207. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Ramadika, NIM A40120066. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida Rahman dengan stambuk A40120088. Pengertian logika. Secara etimologis, istilah logika berasal dari kata logos Yunani yang berarti kata, ucapan, pikiran secara utuh atau dapat mengandung makna ilmu pengetahuan. Dalam arti luas, logika berarti sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran benar dan penalaran yang salah. Logika matematika sendiri ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu lambang-lambang atau simbol-simbol. Keuntungannya, kekuatan bahasa simbol adalah ringkas, univalent, bermakna tunggal, dan universal, dan dapat digunakan di mana saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konjungsi. Konjungsi merupakan suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q yang disebut konjungsi. Sama seperti di bahasa Indonesia, konjungsi itu kan merupakan sebuah kata penghubung. Di matematika pun ada konjungsi yang dilambangkan dengan seperti itu. Oke, dilambangkan seperti ini. Ya, ini contohnya. P dan Q. Sekarang kita masuk ke dalam tabel kebenaran konjungsi. Di sini ada pernyataan P, pernyataan Q, P dan Q. Jika pernyataan P itu benar dan Q benar, maka P dan Q itu juga benar. Jika pernyataan P benar, Q salah, P dan Q salah. Pernyataan P itu salah, Q benar, maka P dan Q-nya itu salah. Jika pernyataan P itu salah, Q juga salah, maka P dan Q otomatis salah. Oke, dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan P dan Q itu benar. Kita masuk ke dalam contoh. Contohnya yaitu P sama dengan 2 adalah bilangan asli. Nah, pernyataan ini bernilai benar. Q sama dengan 2 adalah bilangan genap. Pernyataan ini benar. Otomatis P dan Q sama dengan 2 adalah bilangan asli dan genap. Otomatis pernyataan ini bernilai benar. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu disjungsi. Disjungsi yang dilambangkan dengan seperti huruf V, seperti ini, merupakan pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan menggunakan kata penghubung atau, yang dilambangkan dengan seperti huruf V. Kita masuk ke dalam tabel kebenaran disjungsi. Ini pernyataan P, pernyataan Q, P atau Q. Pernyataan P benar, Q juga benar, maka P atau Q-nya benar. Pernyataan P benar, Q salah, pernyataan P atau Q-nya benar. Pernyataan P salah, Q benar, maka P atau Q-nya itu benar. Pernyataan P salah dan Q pun juga salah, otomatis P atau Q salah. Oke, dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa disjungsi hanya salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Kita masuk ke dalam contoh. P sama dengan kota Palu merupakan kota 5 dimensi, ini bernilai benar. Oke, yang Q, kota Palu merupakan kota pelajar, pernyataan bernilai salah. Salah. Berarti P atau Q-nya itu kota Palu merupakan kota 5 dimensi atau kota pelajar. Jadi pernyataan ini bernilai benar.
Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Akan dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Materi yang masih berkaitan dengan kata hubung yang disimbolkan dengan tanda seperti ini. Kata hubung berikut sering digunakan untuk pembuktian. Adapun kata hubung yang dimaksud adalah converse, inverse, dan kontraposisi dari suatu implikasi. 1. Converse. Converse adalah kebalikan dari implikasi. Misal diketahui implikasi P maka Q, maka converse dari implikasi adalah Q maka P. Contoh, implikasi jika rumah bersih, maka rumah nyaman. Converse-nya, jika rumah nyaman, maka rumah bersih. 2. Inverse. Inverse adalah negasi atau lingkaran dari implikasi. Misalkan diketahui implikasi P maka Q, maka inverse dari implikasi adalah jika negasi P maka negasi Q. Contoh implikasi, jika rumah bersih maka rumah nyaman. Inversenya, jika rumah tidak bersih maka rumah tidak nyaman. Contohnya seperti A sama dengan 6 ditambah 1 kurang dari 8. Negasi A sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 8. Atau tidak, dia bisa lebih besar dari 8. Karena negasi itu adalah sebuah penyangkalan. Terima kasih. Dan untuk kontraposisi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrapositif. Yang dimaksud kontrapositif adalah kebalikan dan negasi dari implikasi. Misalkan diketahui implikasi P maka Q, maka kontrapositif dari implikasinya adalah negasi Q maka negasi P. Contohnya implikasi, jika 4 adalah bilangan genap, maka 4 harus dibagi 3. Sedangkan misalkan kontrapositif, jika 4 tidak habis dibagi 3, maka 4 bukan bilangan genap. Di sini saya sudah buat ringkasan pembahasannya. P maka Q itu dia disebut implikasi, Q maka P dia disebut konvers, negasi P maka negasi Q disebut invers, dan negasi Q maka negasi P disebut kontrapositif. Bisa dilihat juga dalam bentuk tabel ini. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa implikasi senilai dengan kontraposisinya. Tulisan warna merah ini dimisalkan saja ya. Tulisan warna merah itu yang di kolom di kotaknya itu ada P maka Q. P maka Q itu dia berisi B, S, B, B, dan di kotak negasi Q maka negasi P dia berisi BS, BB juga. Nah, lanjut lagi, dan invers, suatu implikasi senilai dengan konvers implikasi tersebut. Dia di tulisan warna biru. Dia di kotak ini Q maka P dan negasi P maka negasi Q. Dia itu di kotak Q maka P dia berisi BB, SB, dan negasi P maka Q dia berisi BB, SB juga. Dengan memperhatikan tabel tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan. Berarti implikasi equivalence itu dia berpasangan dengan converse. Inverse equivalence itu dia berpasangan dengan converse juga. Dan implikasi tidak equivalence itu berpasangan dengan inverse. Contohnya itu saya membuat contoh dalam sebuah kalimat. Jika Cristiano Ronaldo diturunkan, maka Juventus akan menang. Yang pertama itu saya misalkan P itu sama dengan Cristiano Ronaldo diturunkan, Q dimisalkan Juventus menang. Maka P maka Q, jika Cristiano Ronaldo diturunkan, maka Juventus akan menang. Yang akan saya cari pertama itu konversnya, Q maka P. Berarti Q maka P itu jika Juventus menang, maka Cristiano Ronaldo diturunkan. Nah, yang kedua masuk di inverse, negasi P maka negasi Q. Jika Cristiano Ronaldo tidak diturunkan, maka Juventus tidak akan menang. Dan terakhir kontrapositifnya, negasi Q maka negasi P. Jika Juventus tidak menang, maka Cristiano Ronaldo tidak diturunkan.
Kembali ke penjelasan kontrapositif. Kontrapositif adalah kebalikan dan negasi dari implikasi. Nah, kalimat tadi, jika Cristiano Ronaldo diturunkan maka Juventus akan menang. Berarti kontrapositif negasi Q maka negasi P itu dia dibalikan. Jika Juventus tidak menang maka Cristiano Ronaldo tidak diturunkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang belimplikasi. Belimplikasi adalah pernyataan yang disusun dari dua buah pernyataan, P dan Q, yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung, jika dan hanya jika. Belimplikasi pernyataan P dan pernyataan Q diintonasikan sebagai berikut. Seperti itu dibaca P jika dan hanya jika Q. Kemudian berikut tabel kebenaran belimplikasi. Jika P benar dan Q benar, maka P jika dan hanya jika Q benar. Kemudian jika P benar dan Q salah, maka P jika dan hanya jika Q salah. Kemudian jika P salah dan Q benar, maka P jika dan hanya jika Q salah. Jika P salah dan Q salah, maka P jika dan hanya jika Q benar. Selanjutnya, keterangan dari tabel kebenaran belimplikasi. P sama dengan pernyataan 1, Q sama dengan pernyataan 2. Kemudian P jika dan hanya jika Q. B sama dengan benar, S sama dengan salah. Dari tabel kebenaran tersebut dapat disimpulkan bahwa belimplikasi akan bernilai benar jika dan hanya jika pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar maupun sama-sama salah. Sekian. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai implikasi. Implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Implikasi ditandai dengan notasi atau maka. Misalnya, P dan Q adalah pernyataan berikut. P implikasi Q, dibaca jika P maka Q. Berikut ini adalah tabel kebenaran implikasi. Di situ ada P, Q, dan jika P maka Q. Untuk pernyataan pertama itu bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar, dan jika P maka Q-nya juga bernilai benar. Tetapi, jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah, maka jika P maka Q-nya akan bernilai salah. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa implikasi akan bernilai salah jika P atau pernyataan pertama bernilai benar dan Q pernyataan kedua bernilai salah. Selain itu, implikasi bernilai benar. Contohnya, dapat kita lihat dari tabel terakhir ini, nilai akhirnya itu B, 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 B. Berarti ini termasuk tautologi, di mana tautologi adalah sebuah pernyataan majemuk yang selalu benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari proposisi tunggalnya, yakni P dan Q. Berarti tabel ini merupakan tabel kebenaran tautologi. Nah, sekarang kita beralih ke kontradiksi. Di mana kontradiksi adalah suatu proposisi majemuk dengan nilai kebenaran selalu salah untuk semua kombinasi nilai kebenaran dari proposisi tunggal yang membentuknya. Dalam kata lain, kontradiksi merupakan kebalikan dari
tautologi. Kita lihat tabel di bawah ini. Tabel ini. Di sini kita lihat nilai akhirnya itu salah. Walaupun komponennya itu terdapat benar. Nah, ini yang dinamakan dengan kontradiksi, di mana apapun nilai kebenaran dari proposisi tunggalnya, baik itu benar atau salah, nilai kebenaran proposisi majemuknya akan salah, atau nilai akhirnya akan salah.